Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hovifah Adita Parawansa, yakni saya sendiri, dan 2 anggota lainnya yaitu Sri Wahyuni dan Risna Nurul Halimah yang akan membahas atau memaparkan materi tentang model pembelajaran Project Based Learning. Nah, untuk pemateri pertama yaitu Sri Wahyuni, saya persilahkan. Oke, jadi yang pertama ada definisi dari Project Based Learning itu sendiri. Nah, Project Based Learning ini terdiri atas 3 suku kata. Yang pertama itu project, yang berarti proyek, dan base yang berarti berbasis, dan learning yang berarti pembelajaran. Secara singkat, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka akan bermakna pelajaran berbasis proyek. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran itu sendiri. Proyek yang dikerjakan oleh siswa ini dapat berupa proyek perseorangan maupun kelompok. Proyek ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif dan menghasilkan sebuah produk yang hasilnya nanti kemudian akan ditampilkan dan dipresentasikan. Nah, pelaksanaan proyek ini dilakukan secara kolaboratif dan inovatif. Pelaksanaan ini berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan para siswa. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini dia lebih berfokus pada pelajar itu sendiri. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari model pembelajaran Project Based Learning itu sendiri. Nah, yang pertama ada peserta didik dapat membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Kemudian, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Kemudian ada peserta didik mendesain proses untuk menemukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan oleh pengajar atau guru. Kemudian, peserta didik secara kolaboratif harus bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan, kemudian melakukan proses evaluasi dan dijalankan secara kontinu atau secara berkala. Kemudian ada peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Kemudian ada produk akhir dari aktivitas belajar itu akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran Project Based Learning ini sangat toleransi terhadap kesalahan dan perubahan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sintaks model pembelajaran Project Based Learning sebagaimana yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005 yang terdiri dari beberapa langkah. Nah, untuk langkah yang pertama di sini ada start with the essential question atau penentuan pertanyaan mendasar. Pada project based learning, pembelajaran ini dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, pertanyaan ini disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun ini hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Tujuannya agar meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat proyek ini. Nah, yang kedua yaitu ada design a plan for the project atau menyusun perencanaan proyek. Nah, perencanaan ini dilakukan secara kolaboratif antara siswa dan guru. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Kemudian untuk angka yang ketiga ada create a schedule atau menyusun jadwal. Di sini guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas-aktivitas pada tahap ini yaitu yang pertama membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu yang tepat.
Nah, kemudian untuk langkah yang keempat di sini ada monitor the student and the progress of the project atau memantau siswa dan kemajuan proyek. Nah, di sini guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek tersebut. Pemantauan ini dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Nah, untuk langkah selanjutnya ada assess the outcome, yaitu penilaian hasil. Nah, penilaian ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu evaluate the experience atau evaluasi pengalaman. Nah, pada akhir proses pembelajaran project based learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil project yang dilakukan atau yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama mengerjakan proyek tersebut. Nah, di sini juga guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, kemudian materi selanjutnya ada kelebihan model pembelajaran pada project based learning. Di sini ada 4 kelebihannya, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara siswa dan juga antara siswa dan guru. Serta yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Selain kelebihan yang dimiliki project based learning, project based learning ini juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu terdapat 5 kekurangan. Yang pertama ada time. Time di sini yaitu adalah waktu. Nah, untuk project based learning sebenarnya menggunakan atau membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan alokasi waktu yang disediakan. Yang kedua ada kontrol. Nah, guru harus sering mengontrol arus informasi dan memastikan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada support of student learning. Di sini guru juga kesulitan untuk menentukan sejauh mana mereka harus berperan dalam kegiatan siswa. Di sini juga seringkali membiarkan siswa kemandirian yang berlebihan atau memberikan pemodelan dan umpan balik yang terlalu sedikit porsinya. Nah, yang keempat yaitu teknologi use. Guru seringkali juga kesulitan menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas, khususnya sebagai perantara kognitif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu asesmen. Nah, kesulitan ini juga dialami oleh guru dalam merancang penilaian yang mempersyaratkan siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka. Nah, selanjutnya contoh model penerapan pembelajaran project based learning, yaitu dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia, yang mana salah satunya dapat digunakan di materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit di kelas 10 SMA waktu semester 2. Nah, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu 1, dengan menjelaskan materi itu ditunjang dengan pemutaran video pembelajaran apa yang dinamakan larutan elektrolit dan apa yang dinamakan larutan non-elektrolit. Nah, di mana ditemukan kapan terbentuknya, reaksinya bagaimana. Nah, maka siswa itu sudah mendapatkan gambaran isi dari pembelajaran tersebut. Nah, akan tetapi belum semua betul-betul dipahami. Nah,
Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pembentukan kelompok siswa. Nah, misalkan dalam satu kelas jumlah siswa kan ada 36 orang. Nah, dalam 36 siswa ini akan terbentuklah 6 kelompok siswa, yang mana kelompoknya ini terdiri dari kelompok 1 sampai 6. Dilanjutkan dengan diskusi intern kelompok, serta tanya jawab antar kelompok dan guru pengampunya. Nah, langkah ketiga yaitu tugas proyek yang harus dikerjakan tiap kelompok. Nah, tugas ini yaitu pembuatan alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal ini agar siswa bisa mengamati, mengenalar, dan menciptakan alat untuk membantu memahami pelajaran secara utuh. Selama pembuatan alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit, diadakan pemantauan sejauh mana perkembangannya. Siswa dapat berkonsultasi menanyakan kesulitan yang mungkin ditemui oleh tiap-tiap kelompok. Nah, setelah 2 minggu alat uji larutan elektrolit dan non-elektrolit diselesaikan, pertemuan berikutnya yaitu mengadakan praktikum uji larutan yang sebelumnya sudah dipersiapkan di laboratorium, antara lain yaitu larutan HCl, garam, seperti garam dapur atau NaCl, urea, glukosa, etanol, asam cuka, dan asam sulfat. Nah, pada akhirnya siswa mampu memahami materi pelajaran larutan elektrolit dan larutan elektrolit dengan mendalam, sehingga capaian prestasi belajar kimia semakin meningkat, khususnya pada topik materi pembahasan kali ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.